menikmati proses hukum yang sudah berlangsung, di mana kami sebagai terlapor kooperatif, ya, besar harapan kami supaya ada penyelesaian di kepolisian dengan baik, sehingga tidak menjadi citra buruk di dunia pendidikan, sehingga PNS ini saling lapor. Nah, ini sangat kita miris dengan adanya seperti ini. Kronologi ini seperti apa sih? Yang pertama kami melaporkan dugaan korupsi, ya, terhadap saudara TR. Di sini kami TR ini kami juga melakukan korupsi, sehingga klien kami melaporkan di Polres Brebes maupun di Kejaksaan. Tapi sampai sekarang pun dari pihak Kejaksaan Brebes tidak menangani perkara ini dengan baik dan profesional menurut kami, karena sampai sekarang tidak ada tindak lanjut hukumnya dan klien kami juga membawakan bukti-bukti. Dan setelah itu terjadilah pelaporan terhadap undang-undang ITE tersebut. Dilaporkan karena mengupload, ya, distribusikan tanpa seizin. Nah, ini jelas dalam pasal tersebut undang-undang ITE. Terus dampak dari itu seperti apa? Dampak dari situ klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini menurut kami sangat dini, ya. Kami rasa ini terlalu cepat penetapan tersangka tersebut kepada klien kami, dan kami sangat dirugikan dengan perkara ini. Karena jelas di sini proses hukum ini ada yang namanya RJ, Restoratif Justice, di kedua belah pihak, tapi tidak dilaksanakan. Ada pun mediasi, si pelapor datang, klien kami datang, sehingga ada sekali dilakukan mediasi tersebut. Dalam kepolisian kan berhak untuk memfasilitasi siapapun yang berperkara, namun hak itu tidak didapatkan oleh klien kami, namun sekali yang diberikan. Harapan dari Bagi kami korupsi itu ada dugaannya. Jadi kalau ada dugaan, kalau kita memang baik, saya juga sama diduga melakukan korupsi, tapi beliau bisa mematahkan itu, dan ada suratnya bahwasanya beliau tidak korupsi berdasarkan tuduhan-tuduhan yang kami laporkan unit Tipiter tersebut. Nah, ini kami klaim saya dituduh korupsi, tapi fakta hukum itu bicara, kami akan membuktikannya karena berdasarkan faktanya. Tapi ketika laporan yang tersebut korupsi kami laporkan, ya segera saya harap Kejagung turun tangan terkait masalah ini. Bapak Presiden, Kemendagri, rusaknya dunia pendidikan di Brebes ini terkait pelaporan PNS sama PNS yang tidak selesai, dan akhirnya kriminalisasi hukum terjadi. Dugaannya seperti itu. Ingat padat ya, kemudian kronologinya sampai dilakukan penetapan tersangka, terus Bumuri sendiri apa nih harapan? Saya terima kasih teman media. Saya dijadikan tersangka karena awalnya saya melaporkan dugaan korupsi yang sangat terlalu merugikan pendidikan di Brebes ini. Dan beliau itu yang namanya kepala dinas saya itu sangat arogan, sewenang-wenangan, semuanya harus diatur sama beliau, dari sampai pembelian buku, kemudian MKKS yang disuruh dan sebagainya. Ini semuanya ada di sini. Bukti lengkap ini. Dugaan korupsi ini ada. Ini lengkap. Pembelian semuanya lengkap. Pembelian lengkap. Dan saya di Kejaksaan itu bukti lengkap sekali, mengajukan tiga dugaan tindak pidana korupsi. Yang pertama, buku ensiklopedi saya seharga dari kepala dinas saya 3 juta, ya 3 juta, tetapi disiplah hanya 1.100.000 dan di online hanya 350. Data lengkap sekali. Yang kedua, PPDB online. Pada saat saya sebelum PPDB online, saya dikumpulkan di Dinas Pendidikan di aula. Di situ saya diberi yang namanya BASO. BASO itu berita acara siap online. Ada 34 sekolah. Di situ tidak ada menunjukkan adanya pembayaran yang dibebankan pada sekolah. Begitu 2 bulan kami mendapat tagihan, dan tagihannya lucu, tidak ditujukan kepala sekolah, tetapi ditujukan kepada nama seseorang, dan pembayarannya tidak boleh pakai rekening bos, tetapi pembayarannya harus melalui Mandiri dan lewat
orang tersebut, yaitu bendahara bos. Itu yang pertama. Dan berapa yang dirugikan? 34 kali 100 kali 34 sekolah. 4.400.000 kali 34 sekolah. Itu yang kedua. Dan lucunya di situ ada dokumen pemalsuan. Dan ini juga kami minta diusut. Dokumen pemalsuan tentang bahwa saya membuat surat perintah kerja. Dan Padahal ini tidak ada ya. saya. Kalau tidak ada surat tersebut. Surat tersebut tidak ada. Saya tidak pernah. Dan saya tidak pernah dari pihak Telkom datang ke sekolah SMP Negeri 1 Brebes, Wanasari Brebes. Itu. Yang ketiga, dugaan tindak korupsi tentang penggunaan dana DAK. Di situ ada 10 sekolah yang menerima dana DAK khusus SMP. Ini khusus SMP. Ya, ada. Cuman hanya 5 yang terrealisasi. Ini dana DAK. Tunjukkan langsung ditunjukkan. Nanti ada ini. Ini dugaan korupsi terkait. Bentar. Dugaan dana DAK. Coba, ini jelas. Nah ini, Oh, nah ini. Ini jelas. Ini dugaannya ada di sini. Ini Jadi tolong Bapak Ketua KPK segera mengusut kasus tuntas ini dugaan tipikor. tentang tadi nama-nama itu sekolah, nama-nama sekolah sudah ada. Ini SMP-nya yang dimintai membayar PPDB online sebesar 4.400.000. Kemudian ini juga, ini yang dari itu Telkom, yang dari Telkom. Ini poisnya ini masih. Nah ini ya, Ini pembelanjaan apa ini, Bu? ini tadi buku tadi. Buku. Nah, ini Ya. jelas. Nah ini, jadi apa namanya, bukti-bukti sudah konkret ya di sini. Dan di sini itu kalau dijumlah melebihi 1 miliar.